Nah, buku ini bertebal sekitar 139 halaman yang kemudian tersusun dari beberapa bab yang dirangkum dari esai-esai dari MPoisi. MPoisi itu sendiri adalah pengajar di Pondok Pesantren An-Nuqiyah di Sumeneb, Madura. Nah, bahkan pesantrennya juga telah mendapatkan penghargaan, yaitu pesantren yang ramah lingkungan karena telah menerapkan beberapa program-program yang betul-betul menyelamatkan lingkungan. Salah satunya mengenai produksi sampah, pengelolaan limbah, pengurangan sampah plastik dan sebagainya. Nah, berbicara mengenai pengerusakan bumi, salah satu sumber dari pengerusakannya itu datang dari 3 hal. Sebelum kita masuk ke 3 hal itu, saya jelaskan dulu. Satunya yaitu tentang makanan tentunya. Nah, dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan perutmu sebagai kuburan para ternak. Itu artinya kita harus mengelola makanan kita sehingga makanan kita bukan cuma daging tok. Nah, kemarin kita juga sempat diskusikan buku yang sangat menarik dari Safran Jonathan Foer yang berjudul Eating Animals. Itu berbicara tentang bagaimana industri peternakan dibuat secara kapitalistik dan justru merusak lingkungan. Kalau Resentor Ahmad Fadli tadi menjelaskan mengenai betapa Cina telah menjadi penyumbang 25% pemanasan global, industri peternakan dalam hal ini limbahnya itu menyumbang 30% atau lebih banyak dibandingkan negara produktif Cina dalam hal penyebaran limbahnya. Nah, tetapi di dalam Islam bukan hanya kita dianjurkan untuk memerhatikan apa yang kita makan, atau seperti dalam pepatah Prancis, kau adalah apa yang kau makan. Dalam Islam pula juga harus diperhatikan mengenai apa yang dalam tanda kutip tidak kita makan, atau dalam artian sisa makanan. Nah, berkaitan dengan apa yang kita makan pula, kita juga harus memastikan kehalalan dari makanan tersebut. Nah, halal itu sendiri, kalau dalam perspektif fikih atau hukum Islam, juga terbagi 2. Ada halal secara zat, ada halal secara perolehan dari makanan tersebut. Halal secara zat jelas, ya babi haram, anjing haram kalau dimakan, alkohol haram kalau diminum. Nah, ada yang halal secara zat tetapi bisa menjadi haram secara perolehan. Contohnya ayam halal, tetapi kalau tidak disembelih secara syar'i, itu akan menyebabkan ketidakhalalan makanan tersebut. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan ayam yang halal secara zat, tetapi ayam itu diperoleh secara curian. Jadi terjadi double legitimasi terhadap ketidakhalalan makanan tersebut. Nah, tidak berhenti pada halal saja, Islam juga menganjurkan kita, mengajarkan kita untuk memakan makanan atau meminum minuman yang halalan thayyiban. Jadi bukan cuma halal, tapi thayyib juga dalam artian sehat dan baik. Nah, misalnya susu halal, susu juga sehat gitu. Tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan atau susu yang diproduksi menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya, itu menjadi tidak baik walaupun dia halal misalnya. Nah, buku ini merupakan kumpulan esai seperti yang dijelaskan tadi, sehingga izinkan saya untuk kemudian menyusun ulang sistematika penulisan sehingga menyisakan 3 bagian besar dari apa hal-hal yang bisa merusak bumi dari meja makan. Nah, 3 hal itu masing-masing adalah plastik, yang kedua adalah tisu, dan yang ketiga adalah sisa makanan. Yang pertama yaitu plastik. Nah, plastik sangat banyak kita temui di lingkungan, bukan hanya makanan, dapur, perumahan, bahkan sampai di industri. Bahkan usia plastik itu sebenarnya tidak cukup 30 detik. Misalnya kalau kita ke swalayan, ke minimarket, dan kita menolak untuk membeli plastik, ada minimarket atau swalayan tertentu yang menerapkan kebijakan yang begitu tegas bahwa plastik itu adalah harus dibawa oleh pelanggan. Sehingga plastik yang tadinya kita tidak mau mengambilnya, harus kita ambil dan kita buang di tempat sampah di depan minimarket. Itu artinya plastik itu berdurasi cuma
atau usianya sebenarnya usia pemakaiannya cuma 30 detik. Begitupun juga kalau kita ambil plastiknya di market. Di minimarket kita mungkin sekitar 10 menitan sampai di rumah kita buang. Itu artinya usia plastik penggunaannya hanya sekitar 10 menitan. Tetapi penguraian plastik tersebut di tanah atau di bumi itu membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun. Atau bahkan menurut sebagian pakar, dia tidak bisa terurai sama sekali oleh bumi, sehingga dia hanya bisa bermetamorfosis menjadi mikroplastik hingga ke nanoplastik. Nah, di nanoplastik itu pula yang kemudian nanti kita secara daur kita akan makan atau minum, kita akan konsumsi. Buktinya apa? Silakan lihat bagaimana sekarang konsumsi dari ikan-ikan. Ikan-ikan misalnya telah banyak kita temui, kalau kita bedah ikannya, banyak nanoplastik atau mikroplastik yang ada dalam tubuh ikan tersebut. Begitupun dengan air mineral atau air galon yang telah banyak kandungan nanoplastiknya. Sehingga pada gilirannya sampah plastik yang kita buang ujung-ujungnya akan kita konsumsi lagi, baik dalam bentuk makanan yaitu dalam kandungan ikan ataupun dalam bentuk air minum atau air mineral yang kita konsumsi. Oke, anggaplah kita adalah atau mereka yang sebagian orang kaya yang hidup secara higienis. Dia hanya buang sampah tapi dia memilih makanan yang betul-betul high quality termasuk minumannya. Tapi ingatlah kawan bahwa sampah plastik yang Anda buang merupakan bukan saja dosa sosial tetapi dosa lingkungan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Lihatlah kemana-mana kita akan melihat plastik. Di laut apalagi ada plastik. Bahkan ikan paus yang ditemukan di perairan, yang mati di perairan kalau tidak salah di bagian Indonesia Timur, itu bukan hanya plastik di dalam perutnya, ada juga sendal jepit. Nah, kalau kita lihat bukan hanya di laut, di sungai, di solokan seperti kata Resor Padli tadi, kita mendapati banyak sekali sampah-sampah plastik. Nah, solusi yang ditawarkan oleh penulis, salah satunya untuk menghindari penggunaan plastik adalah menunda menggunakan bahan-bahan berdasar plastik, atau bahkan meminimalisir adanya tempat sampah. Mungkin kita akan berpikir, tempat sampah dikurangin, justru bukan membuat sampah bisa berserakan. Enggak. Dengan meminimalisir tempat sampah, kita akan berpikir untuk membuang sampah, sehingga kita akan berpikir lagi untuk memproduksi sampah. Begitu analogi yang dipaparkan oleh M. Fauzi ini, misalnya di rumah-rumah kiai yang tidak merokok, dia akan meminimalisir penggunaan asbak sehingga orang akan sungkan merokok. Gitu. Kalau asbaknya banyak, ya orang akan merokok di mana-mana gitu. Puntung rokok akan di mana-mana. Ini beda lagi kalau ada orang yang memang pada hakikatnya memang jorok ya, dia buang tempat puntung rokoknya di mana-mana pula. Nah, itu mengenai plastik. Yang kedua mengenai tisu. Nah, tisu ini banyak lagi jenisnya. Ada tisu basah, ada tisu yang kertas maupun kertas-kertas rumahan, itu juga menjadi salah satu perusak bumi. Nah, padahal kalau kita kembali misalnya 1 dekade, 2 dekade yang lalu, tisu sebenarnya tidak terlalu signifikan penggunaannya. Kita biasa menggunakan serbet atau handuk kecil atau bahkan kain-kain tertentu untuk melap sisa-sisa makanan atau kotoran atau menyeka keringat, itu menggunakan serbet atau handuk. Sekarang mungkin karena sisi praktisnya kita menggunakan tisu di mana-mana. Sementara tisu juga adalah salah satu bahan yang sulit sekali terurai oleh tanah di bumi. Yang pada gilirannya bukan hanya merusak lingkungan dalam hal ini tanah, tapi juga membuat pohon-pohon itu ditebang. Karena tisu seperti yang kita ketahui berasal dari pohon. Itu baru tisu kertas maupun tisu basah. Belum lagi dengan popok. Nah, popok juga itu, apalagi popok yang baik itu bayi maupun popok lansia, itu merupakan juga penyumbang sampah terbesar di muka bumi. Popok. Belum juga pembalut dan sebagainya. Itu adalah berbagai perusak ekosistem di bumi kita ini. Nah, solusi yang ditawarkan penulis mengenai tisu adalah kembalilah kepada serbet atau handuk kecil, atau kalau memang tetap harus menggunakan tisu karena sisi praktisnya, karena katanya juga misalnya ada yang berasumsi bahwa ya serbet kan juga dicuci, cuci kan juga pakai air.
Ya, oke, gunakanlah tisu tapi seminimal mungkin atau seefisien mungkin. Nah, jangan biar mandi juga pakai tisu atau apa, melap meja juga pakai tisu gitu. Jadi gunakanlah tisu seminimal mungkin. Nah, yang ketiga adalah sisa makanan. Perusak bumi yang terbesar, yang juga merupakan terbesar adalah sisa makanan. Bahkan menurut penelitian, sisa makanan jika dikumpulkan sisa makanan kita umat manusia ini bisa menjadi negara seluas atau di bawah Cina dan Amerika, menjadi negara ketiga terluas. Itu sisa makanan kalau dikumpulin. Bahkan menurut Jonathan Safranpur dalam buku Eating Animals disebutkan bahwa sisa makanan orang Amerika yang tidak dimakan itu sebenarnya bisa mengenyangkan seluruh penduduk bumi, khususnya bagi saudara-saudara kita di Afrika yang mengalami kelaparan atau busung lapar. Nah, itu sisa-sisa makanan, bro. Sisa-sisa makanan itu sebenarnya menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi bumi. Nah, coba kita flashback, atau jangan flashback aja. Misalnya kalau kita ke meja makan kita lihat meja makan, apakah dari sisa makanan banyak banget. Nah, itu artinya perlu kita kembali berpikir sebelum memakan, atau bahkan sebelum memasak, apakah ini cukup untuk porsi 3 orang misalnya, atau apakah ini berlebihan. Karena lebihnya, ujung-ujungnya kita buang kemana? Ke tempat sampah. Tempat sampah buang ke tempat pembuangan sampah akhir, TPA yang paling akhir. Disitulah berkumpul sisa makanan kita yang juga sulit diurai oleh tanah. Sehingga pada gilirannya akan mencemari lingkungan. Sisa-sisa makanan kita itu. Mulai dari sisa tulang ikan, tulang ayam, sisa nasi, sisa sayur, dan sebagainya. Kalau kita buat ke makanan, pasti ada aja sisanya. Kalau bukan sisa, ya basi juga sisa. Nah, sehingga kita perlu berpikir lagi sebelum memakan, atau bahkan berpikir lagi sebelum memasak, atau bahkan berpikir lagi sebelum belanja bahan dapur untuk dimasak dan dimakan. Nah, adapun perspektif saya, misalnya sebagai reseptor, saya akan membaginya ke dalam 3 aspek, ke dalam 5 aspek sesuai dengan aspek-aspek adab dalam 24 Habits di resensi. Pertama, pada aspek spiritual, makanan itu ada adab-adabnya, sehingga dalam umat Islam itu bukan hanya ada anjuran dalam berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan, tetapi cara kita memakan, cara memperoleh makanan itu diperhatikan dalam Islam. Sehingga makanan bukan cuma aspek fisikal toh, tetapi makanan meninggi sifatnya menjadi aspek spiritual. Nah, yang kedua, pada aspek intelektual. Makanan itu membuat daya berpikir kita menjadi lebih kuat. Sehingga tepatlah kata Rasul, berhentilah sebelum kenyang dan makanlah pas engkau lapar. Kita kan ya belum lapar, makan lagi. Setelah makan kita paksa perut kita sampai kekenyangan. Nah, ujian sederhana atau contoh sederhana betapa salimnya kita kepada makanan dan tubuh kita adalah lihatlah perut kita. Kalau perut kita buncit, itu artinya kita berlaku tidak adil pada makanan dan apa yang kita makan termasuk pada tubuh kita. Nah, dalam beberapa buku tentang sufi yang saya baca, sufi itu salah satu langkahnya untuk mencapai tahap suluk adalah sedikit makan. Karena dengan laparnya dia akan lebih kuat dalam beribadah dan berpikir, termasuk dalam berilmu pengetahuan. Nah, pada aspek sosial, makanan itu harus digalakkan mengenai literasi lingkungan ini, baik itu dalam rumah tangga, pendidikan di sekolah, pendidikan di pesantren, maupun di masyarakat. Utamanya di keluarga dan sekolah. Bahwa makanan yang kita makan itu kalau kita dengar dulu, nasinya akan menangis kalau kita tidak habiskan. Itu adalah sebuah filosofi bijak sewaktu kita kecil. Tapi kita menganggap itu dongeng. Padahal itu mempunyai filosofi yang sangat mendasar. Karena makanan itu sangat sulit kita dapatkan, misalnya dimulai dari petani, kemudian dipelihara lagi padinya selama 3 bulan, kemudian menjadi gabah, kemudian menjadi beras, kemudian dimasak, baru bisa kita makan. Tapi dengan mudahnya kita membuang-buang makanan tersebut. Apa tidak menangis itu nasinya gitu. Dalam tanda kutip loh ya. Nah, belum lagi, oke lah, nasinya mungkin tidak menangis, tetapi saudara-saudara kita yang kelaparan pasti menangis. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dikatakan seorang Muslim
jika ia tidur dalam keadaan kenyang sementara ada tetangganya